punya gigi berlubang dan datang ke dokter gigi, itu kira-kira mau diapain ya? Halo, apa kabar di sana? Di sini kabar baik. Sahabat Dokter Gigi Channel, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, hampir setengah dari penduduk Indonesia menderita gigi berlubang. Nah, banyak yang mengalami gigi berlubang tetapi tidak tahu atau tidak sadar kalau ternyata ada gigi berlubang. Nanti pada saat merasakan sakit, ada keluhan-keluhan lainnya, barulah sadar kalau ternyata gigi saya ada yang berlubang. Nah, ada juga yang sudah tahu, sudah sadar kalau giginya berlubang tetapi dibiarkan saja dan tidak memeriksakan giginya ke dokter gigi untuk dirawat. Alasannya ada yang karena alasan ekonomi, ada juga yang takut perawatannya, takut alat-alatnya, atau juga mungkin takut dengan biayanya ya sahabat Dokter Gigi Channel. Nah, bagi yang takut dengan peralatannya dan perawatannya kira-kira seperti apa, belum ada gambaran di pikiran itu gigi berlubang akan diapain ya. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan sedikit kira-kira kalau misalnya punya gigi berlubang dan datang ke dokter gigi itu kira-kira mau diapain ya. Sehingga dengan demikian tidak takut lagi untuk memeriksakan giginya ke dokter gigi. Tetapi sebelumnya sahabat Dokter Gigi Channel, jika nanti dirasa video ini bermanfaat, tolong hadiahkan subscribe Anda, hidupkan tanda loncengnya, like dan share ke sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, apabila datang ke dokter gigi pastinya yang pertama itu harus ngantri ya. Kalau misalnya sudah janjian itu biasanya langsung masuk ya. Kemudian pada saat masuk dipersilakan duduk oleh dokter giginya, akan ditanyakan identitas dari pasien, misalnya saja nama, umur, kemudian alamat, pekerjaan. Identitas pasien ini diinformasikan dengan sebenar-benarnya ya, karena ini akan berguna untuk mengontak kembali pasiennya apabila nanti diperlukan kontrol, ataupun juga kalau misalnya pekerjaan dan juga tempat tinggal itu ada penyakit-penyakit gigi yang berhubungan dengan tempat tinggal. Misalnya pada daerah tertentu ada yang kadar air minumnya mengandung fluor lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, dan ini bisa memengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Nah, setelah ditanyakan identitas pasien, baru akan ditanyakan keluhan dari sahabat Dokter Gigi Channel itu apa, sejak kapan dirasakan kalau misalnya ada sakit, lalu apakah pernah meminum obat, baik itu obat untuk meredakan nyeri misalnya atau bengkak pada gigi, ataupun obat-obatan yang dikonsumsi untuk mengobati misalnya penyakit sistemik, hipertensi atau diabetes mellitus, itu semuanya diinformasikan ke dokter giginya. Nah, setelah itu dari keterangan yang diberikan pasien ini, dokter giginya belum bisa mendiagnosis apa sih sebenarnya penyakit yang diderita oleh pasien ini, perlu pemeriksaan langsung ke giginya. Maka dari itu biasanya pasiennya akan dipersilakan duduk ke kursi gigi dental unit ya, untuk diperiksa giginya. Nah, kalau misalnya gigi berlubang ya, itu akan diperiksa kedalamannya, keparahannya, dan juga keluhan yang dirasakan. Nah, kalau misalnya gigi berlubang baru sampai di email itu adalah lapisan gigi yang paling luar ya, biasanya berwarna putih agak transparan. Gigi berlubang baru sampai di email, biasanya pasiennya belum merasakan apa-apa, belum ada gejala ngilu atau sakit apapun. Sehingga kalau misalnya sahabat Dokter Gigi Channel datang ke dokter gigi dan ternyata lubangnya baru sampai di email dan masih kecil, itu bisa langsung ditambal permanen ya, cuman 1 kali kunjungan. Tidak perlu berkali-kali bolak-balik kunjungan. Next, kalau misalnya gigi berlubang sampai di email tidak dilakukan perawatan, tidak ditambal, maka bisa berlanjut ke lapisan gigi yang berikutnya di bawahnya email, yaitu dentin. Dentin ini berwarna kekuningan, dan kalau gigi berlubang sudah sampai di tahap ini biasanya pasien sudah akan merasakan ngilu atau bahkan sakit kalau sudah mendekati pulpa gigi yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf. Nah, kalau misalnya gigi berlubang sudah sampai di lapisan dentin dan pasien belum pernah merasakan nyeri spontan, bengkak, itu giginya bisa ditambal ya, bisa ditambal pada saat itu juga, ataukah kalau misalnya sudah agak dalam lagi akan diberikan obat dulu di dalam
giginya lalu ditambal sementara. Nanti minggu berikutnya dilakukan kontrol lalu akan ditambal permanen. Tetapi sebelumnya gigi yang berlubang ini akan dibersihkan dulu ya, dibur. Nggak usah takut dengan alatnya, memang bunyinya seperti itu, begitu ya. Jadi nggak perlu takut. Nah, pada tahap ini kalau misalnya dilakukan bur, biasanya ada pasien yang merasakan ngilu sedikit, sebentar aja ngilu, aduh gitu ya, tapi itu akan hilang ya, jadi tidak lama dirasakan ngilu. Kemudian kalau misalnya dibiarkan lagi nih, tadi kan gigi berlubangnya sudah sampai di lapisan dentin. Nah, kalau misalnya dibiarkan itu bisa berlanjut lagi ke lapisan berikutnya, yaitu pulpa gigi yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf. Nah, kalau sudah sampai di sini, pasien akan mengeluhkan gejala sakit, nyeri spontan ya, meskipun tidak ada rangsangan dingin atau panas, tidak makan minum yang dingin panas juga akan terasa nyeri spontan tiba-tiba. Nah, apabila sahabat dokter gigi channel datang ke dokter gigi dan gigi berlubangnya sudah sampai di tahap ini, sampai di lapisan pulpa gigi, maka tidak bisa dilakukan perawatan hanya dalam 1 kali kunjungan. Biasanya diperlukan kunjungan berkali-kali, bolak-balik sekitar 4-5 kali kunjungan, dan akan dilakukan perawatan saluran akar. Jadi gigi itu mempunyai akar dan di dalamnya ada saluran akar. Nah, saluran akarnya itu akan dibersihkan, kan sudah terisi oleh bakteri, kuman-kuman, jadi akan dimasukkan alat. Nah, untuk membersihkan saluran akar gigi, dokter gigi akan memasukkan alat kayak sekrup kecil panjang ke dalam giginya untuk membersihkan kuman-kuman dan bakteri yang sudah masuk ke saluran akar gigi. Nah, setelah bersih akan diberikan obat-obatan, sterilisasi saluran akar, baru akan ditambal sementara. Ditambal sementara, kemudian pasiennya boleh pulang dan biasanya diminta kontrol 1 minggu kemudian untuk mengganti obat dan ditambal sementara lagi. Kunjungan berikutnya 1 minggu kemudian pasien diminta untuk datang kembali dan dilakukan penggantian obat lalu ditambal sementara lagi. Nah, prosedur ini dilakukan 4 hingga 5 kali hingga gigi benar-benar bersih. Kalau sudah bersih dan steril, barulah gigi akan ditambal permanen. Jadi seperti itu ya prosedurnya. Nah, ada juga perawatan saluran akar yang bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan. Tetapi ini khusus untuk kasus-kasus tertentu dan harus dikonsultasikan ke dokter giginya. Nanti akan ditentukan mana kasus yang bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan perawatan saluran akarnya, atau yang harus dilakukan bolak-balik lebih dari 1 kali kunjungan, 4 atau 5 kali kunjungan. Oke deh sahabat dokter gigi channel, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya ada gigi berlubang, tidak usah takut untuk memeriksakan giginya ke dokter gigi, karena sudah ada bayangan, oh kalau gigi saya berlubang ini kira-kira diapain. Jadi tergantung dari tingkat keparahan kerusakan giginya sampai di mana. Kalau misalnya sudah parah sekali dan tidak bisa dipertahankan, itu baru dilakukan pencabutan gigi. Oke deh sahabat dokter gigi channel, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk hadiahkan subscribe Anda, hidupkan tanda loncengnya, like dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.